Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, untuk ketua kelas pimpin doa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak dipersilakan dulu. Baik, hari ini ya kita berjumpa lagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Berarti semua nihil ya, dalam artian semua sehat ya. Nah, hari ini Ibu akan menunjukkan salah satu video yang Ibu dapatkan ya. Kemarin sebentar ya. Ibu akan memberikan kalian video, silahkan disimak dengan baik ya. Nah, di sini ya ada tikungan tajam dan beberapa mobil dan truk yang lalu lalang. Kalian lihat di sini. Apa yang terjadi di video ini? Sini ada truk besar ya, dan memiliki muatan yang sangat banyak ya dan berat. Bisa kalian lihat di sana juga ada mobil-mobil yang lalu lalang. Iya. Apa yang kalian lihat di sana? Ya, bannya meletus. Jadi bisa nggak kalian merumuskan masalah dari apa yang kalian lihat di sana? Bisa. Oke, salah satunya siapa yang mau mewakili? Oke, silakan Nadia. Apa yang kamu dapatkan dari rumusan masalah yang di depan ini? Bapak naik terus karena dia mengalami kasus trauma. Oke, mengapa ban dapat meletus? Oke, good job. Nah, itu kalian sudah bisa membuat suatu permasalahan ya. Baik. Nah, untuk permasalahannya kalian sudah bisa dapatkan ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran hari ini ya? Nah, hubungannya dengan pemuaian ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah melalui diskusi yang kalian akan kerjakan nanti ya, itu dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum ini ya, kalian dapat menganalisis konsep pemuaian dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, karena sudah Ibu paparkan tadi tujuan pembelajaran hari ini ya, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kalian semua lihat HP kalian di grup. Ibu sudah share pretest hari ini sebelum kita masuk ke kegiatan inti. Dipersilahkan.
Baik, Ibu akan munculkan lagi ya video. Yang kalian bisa lihat di sini. Oke. Silakan disimak dulu. Perbesar dulu ya. Apa yang kalian lihat di video yang Ibu tayangkan? Balon udara. Ya, balon udara. Pernah nggak kalian membayangkan apa yang ada dalam pikiran kalian melihat balon udara tersebut? Gas, selain gas? Terbang. Oke, apa lagi? Selain gas, terbang. Terus apa lagi? Mengembang, apa lagi? Nah, ini terjadi di Meksiko ya. Di Meksiko itu banyak sekali yang namanya balon-balon udara terbang di sana, dan itu ada festivalnya. Ya, dan balon-balon itu sangat cantik. Nah, dari apa yang kalian lihat di sini ya, kalian akan dapat merumuskan masalah. Ya. Nah, apa yang kalian akan dapat rumuskan nanti ya, kalian akan kerjakan di LKPD. Baik, Ibu akan bagikan LKPD. Nah, sebelum Ibu memberikan kalian LKPD ini ya, anak-anak minggu lalu sudah Ibu bentuk kelompoknya secara heterogen. Dan kalian sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ibu akan langsung membagikan LKPD kalian ya. Baik, tadi kalian sudah melihat yang namanya video di depan ya. Sekarang buka LKPD kalian yang sudah Ibu berikan. Ibu juga sudah share ke HP kalian bahwa nanti LKPD yang kalian buat bisa dilihat juga di handphone kalian. Apa saja yang kalian akan buat agar tidak mengacu pada satu kertas yang ada di depan kalian saja. Silakan kalian buat, diskusikan dengan teman-teman dari rumusan masalah yang kalian dapatkan dari video yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Rumusan masalahnya silakan dibuat, dilanjutkan dengan praktikumnya. Silakan dibuat dulu rumusan masalahnya ya Nak ya. Apa yang kalian dapatkan? Ya. Baik anak-anak, setelah kalian mengisi rumusan masalah, dilanjutkan kalian melakukan praktek hari ini. Dan alat yang sudah kalian sediakan di depan kalian gunakan sekarang untuk praktek. Nah, untuk referensi ya, dan apapun yang memerlukan sumber, kalian bisa cari referensi tersebut di Google Chrome, boleh di buku yang kalian bawa, boleh buku paket maupun LKS kalian. Silakan.
Nah, baik anak-anak, karena waktu praktikum juga sudah habis ya. Nah, untuk hari ini kalian akan dilanjutkan dengan presentasi setiap kelompok. Baik, untuk kelompok 1 sudah 2 dan 3 dan 4 sudah selesai? Sudah. Nah, sudah selesai. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan ya, bersama kelompoknya ya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut terkait penyelidikan yang sudah kami lakukan tadi. Dari video yang sudah diperlihatkan oleh Bu Siska, kami dapat menemukan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara balon tersebut naik ke atas, dan bagaimana cara supaya balon udara kembali turun. Berikut merupakan pembahasan terkait rumusan masalah tersebut. Tabel pengamatan. Kondisi air panas, perubahan bentuk balon memuai. Kondisi air dingin, perubahan bentuk balon menciut. Pembahasan. Apa yang terjadi pada balon ketika labu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air panas? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pada saat botol dimasukkan ke air panas, maka udara di dalam botol memuai. Sesuai sifat gas yang menekan ke segala arah, maka udara yang memuai itu akan mengisi balon. Apa yang terjadi pada balon ketika labu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air dingin? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Balon menciut karena adanya kalor pada partikel gas dalam Erlenmeyer yang merambat menuju air dingin. Apakah suhu berpengaruh terhadap perubahan balon? Hubungkan dengan konsep pemuaian gas. Tentunya berpengaruh. Hal ini dibuktikan pada saat suhu naik, balon akan mengalami pemuaian. Dan jika suhu turun, balon akan mengalami penciutan. Ini gambarnya. Dari pembahasan dan praktek yang kami lakukan tadi, ditemukan sebuah solusi, yaitu naiknya suhu agar balon bisa terbang dan turunkan suhu agar balon kembali ke darat. Apakah ada yang bertanya terkait pembahasan tadi yang sudah kami sampaikan? Oke. Kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai suhu. Coba ingatkan kembali apa yang dimaksud dengan suhu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Suhu secara singkat adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin dalam suatu benda maupun suatu alat. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya. Baik, ini saja untuk kelompok 1. Silakan disimpulkan apa yang kamu dapatkan. Karena tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Silakan disimpulkan. Di sini dapat disimpulkan. Yang pertama, suatu saat mengalami pemuaian disebabkan oleh kenaikan suhu. Yang kedua, balon udara menggunakan prinsip pemuaian. Jika suhu tersebut naik, maka balon udara akan mengembang, dan jika suhu turun, maka balon tersebut akan turun. Tepuk tangan buat teman kelompok 1 ya. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Silakan. Dilanjutkan dengan kelompok 2 ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD yang telah kami diskusikan. Kami menemukan beberapa masalah yang terkait dengan video yang ditunjukkan oleh Bu Siska, yaitu 1. Mengapa balon udara bisa terbang? Kedua, mengapa balon udara itu bisa turun kembali ke darat? Tabel pengamatan kondisi air
Ketika air panas, perubahan bentuk pada balon, balon akan mengembang. Ketika airnya dingin, perubahan bentuk pada balon, balon akan menyusut. Pembahasan. Apa yang terjadi pada balon ketika lambung N dimasukkan ke dalam air panas? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Balon akan mengembang karena terjadi kenaikan suhu pada lambung air minum. Apa yang terjadi pada balon ketika lambung air minum dimasukkan ke dalam air dingin? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Balon akan menyusut karena terjadi penurunan suhu pada lambung air minum. Apakah suhu berpengaruh terhadap perubahan balon? Hubungkan dengan konsep pemuaian gas. Ya, berpengaruh karena dalam konsep pemuaian gas itu, volume gas akan meningkatkan apabila diberikan suhu yang tinggi dan mengakibatkan suatu benda dapat memuat. Lanjut kepada solusi permasalahan. Tuliskan solusi yang dapat kalian usulkan untuk menyelesaikan masalah yang ditampilkan dari video di atas, yaitu bagaimana agar balon udara bisa naik dan turun kembali ke darat berdasarkan perkembangan. Yang kami telah diskusikan yaitu balon akan mengembang apabila diberikan suhu yang tinggi, sedangkan balon akan menyusut apabila suhu yang turun atau rendah. Menganalisis dan mengevaluasi proses. Berikan kesimpulan berdasarkan data atau hasil pengamatan pada kegiatan ini. Kesimpulannya, kenaikan suhu membuat terjadinya pemuaian, begitu juga sebaliknya. Sekian, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kelompok 3 ya. Apakah ada kendala dalam melakukan praktek tadi? Ada, yaitu 1, airnya lama mendidih, dan kedua, takut balonnya meledak. Bisa diterima. Apakah ada pertanyaan lagi? Sekian, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akan tutup presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Bapak. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video LKPD yang disampaikan oleh Bu Siska. Kami akan membahas tentang masalah-masalah yang terjadi dalam video LKPD tersebut. Mengidentifikasi tentang pengembang dan menyusunnya balon udara. Berikut pembahasannya. Apa yang terjadi pada balon ketika labu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air panas? Mengapa hal tersebut terjadi? Setelah labu Erlenmeyer yang diberi balon dimasukkan ke dalam air panas, balon tersebut mengalami peristiwa mengembang. Karena udara atau gas yang ada di labu Erlenmeyer mengalami pemuaian, sehingga gas tersebut menimbulkan peristiwa mengembang pada balon. Apa yang terjadi pada balon ketika labu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air dingin? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Balon mengalami peristiwa penyusutan atau menyusut karena labu Erlenmeyer yang dimasukkan ke air dingin mengalami penurunan suhu. Apakah suhu berpengaruh terhadap perubahan balon? Hubungkan dengan proses pemuaian gas. Ya, karena suhu yang tinggi sangat diperlukan dalam proses pemuaian gas. Dan berikut ini gambarnya. Jadi dari gambar tersebut dapat dilihat ya, ketika diisi air panas, gambarnya adalah balon itu mengembang ya. Oke. Solusi permasalahan. Rumuskan solusi yang dapat kalian usulkan untuk menyelesaikan masalah yang ditampilkan dari video di atas, yaitu bagaimana agar balon udara bisa naik dan turun kembali ke darat berdasarkan kondisi. Solusi yang dapat diberikan agar balon dapat naik, naikkan suhu yang ada sesuai dengan pemuaian gas. Sedangkan untuk dapat ke darat, turunkan suhu
penguaian gas yang diakibatkan oleh kenaikan suhu. Dari presentasi di atas, apakah ada pertanyaan? Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya. Membicarakan tentang pemuaian gas, apa yang dimaksud dengan pemuaian gas? Proses pembesaran ukuran yang memiliki masa tetap. Bisa diterima. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Dalam kelompok 4 maju. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pemuaian. Setelah kami menyimak video yang telah diberikan, ada pun beberapa rumusan masalah yang kami temukan. Yang pertama, mengapa balon udara bisa terbang di udara? Yang kedua, bagaimana cara balon udara dapat turun ke daratan? Kondisi air. Ketika air panas perubahan bentuk balon, balon akan mengembang. Sedangkan air dingin, balon akan merempes atau membusuk. Apa yang terjadi pada balon ketika labu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air panas? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Balon akan mengembang karena suhunya naik dan terjadi pemuaian. Apa yang terjadi pada balon ketika labu Erlenmeyer dimasukkan ke dalam air dingin? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Balon akan menyusut karena suhu yang menurun. Suhu berpengaruh terhadap perubahan balon. Iya, suhu berpengaruh terhadap perubahan balon karena adanya peningkatan suhu. Tuliskan solusi yang dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ditampilkan dari video di atas, yaitu bagaimana agar balon udara bisa naik dan turun kembali ke darat berdasarkan percobaan. Balon udara bisa naik karena adanya suhu naik dan terjadi pemuaian sehingga balon udara bisa terbang. Sedangkan balon udara bisa turun gara-gara suhu turun sehingga balon udara bisa turun gara-gara. Kesimpulannya adalah ketika suhu naik, balon akan mengembang, dan ketika suhu menurun, balon akan melempes kembali. Ini adalah gambar percobaan tadi. Ya. Sekian presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya, selain balon udara, benda apakah yang menggunakan prinsip pemuaian? Jawaban dari pertanyaan kelompok 2 adalah benda selain balon udara yang bisa dilakukan dengan sifat pemuaian adalah termometer, ban mobil, dan rel kereta. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Baik, tepuk tangan buat baik anak-anak ya, karena kalian sudah semua kelompok maju untuk presentasi, baik dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah presentasi maju ke depan ya. Ibu apresiasi sekali ya, karena semua kelompok bagus dan bisa mencari masalah dari apa yang sudah Ibu berikan di video sampai menemukan masalahnya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan penguatan kembali, menyimpulkan pembelajaran apa saja yang kita dapatkan hari ini. Siapa bisa menyimpulkan secara umum dulu pembelajaran apa yang kita dapatkan hari ini tentang pemuaian zat? Lebih-lebih tentang LKPD yang sudah Ibu berikan. Ada yang bisa membantu? Ayo silakan berikan Ibu pendapat kalian untuk kesimpulan hari ini. Apa yang dipelajari hari ini? Terlebih pemuaian zat gas. Ya, pemuaian zat gas. Kesimpulannya adalah apa? Ketika suhu naik, maka akan terjadi pemuaian. Ya,
ketika suhu naik akan terjadi pemuaian. Terus balon terbangnya gimana tadi? Balon udaranya? Balon udara bisa terbang karena suhu naik dan terjadi pemuaian. Sedangkan balon udara bisa turun karena suhunya yang tinggi. Iya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya, tadi Ibu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kesimpulannya adalah yang pertama. Nah, ketika terjadinya kenaikan suhu ya, itu dapat menyebabkan suatu zat dapat mengalami yang namanya pemuaian. Itu yang pertama. Itu disebut dengan konsep pemuaian. Yang kedua, kesimpulan yang didapatkan hari ini adalah ketika ya ada balon terbang, ya dalam artian balon udara sampai dengan terbang itu dikarenakan suhunya naik. Ya, namun ketika balon itu turun itu dikarenakan suhunya itu adalah turun ataupun rendah, ya, dan menyebabkan balon terbang itu menyusut. Nah, itu kesimpulan yang didapatkan, ya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, sebelumnya Ibu akan berikan post test. Silahkan diklik post testnya di HP kalian. Sudah Ibu share tadi. Jawab pertanyaan Ibu. Ya, post testnya silahkan dijawab. Ibu kasih 2 menit untuk menjawab. Post testnya isi nama, kelas, dan nomor. Oke, baik anak-anak, karena kalian sudah mengisi post test tadi, ya Ibu harapkan di post test ini nilai-nilai kalian lumayan ya, karena kita sudah melakukan pembelajaran hari ini, baik itu dengan praktikum juga. Nah, untuk hari ini juga Ibu akan memberikan kalian 3 lembar, ya, yaitu lembar wawancara siswa, di mana lembar wawancara siswa ini akan kalian isi nanti setelah kalian di akhir pembelajaran ini, ya. Nah, ditambah juga refleksi, ya. Apa isi refleksinya nanti kalian bisa baca kembali, nanti tolong diisi, ya. Dan ini akan dikumpulkan di akhir pembelajaran hari ini, ya. Nanti akan Ibu berikan kalian. Ditambah lagi survei tanggapan siswa terhadap problem based learning. Kita memakai yang namanya model pembelajaran PBL atau problem based learning. Nah, inilah yang kalian lakukan hari ini. Apa sih tanggapan kalian? Kalian bisa kerjakan di sini. Ya, nanti akan Ibu bagikan, ya. Untuk mempersingkat waktu hari ini, ya, kalian kembali duduk, kembali ke posisi masing-masing dulu sebelum kita berdoa. Silakan madep ke depan saja. Dan pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Jadi anak-anak, Ibu sudah sangat berterima kasih sekali ya karena pembelajaran ini sudah berjalan dengan lancar hari ini. Ibu harapkan untuk kedepannya kita melakukan kegiatan juga seperti ini. Terima kasih banyak anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Alia sebagai ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Berdiri. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena sudah berdoa, silakan ditutup pembelajaran hari ini. Silakan Alia. Beri salam.